Oke, selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Juliana Sihombing, NIM 1930 10 20 80 07, Prodi Pendidikan Kimia angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum yang ketiga, yaitu tentang sifat-sifat koloid. Sebelumnya kita perkenalkan dulu alat dan bahannya. Untuk alat yang pertama ada sendok sebagai pengukur, yang kedua pisau untuk memotong jeruk, yang ketiga ada aqua 5 buah, yang keempat ada tisu untuk membersihkan jika ada yang kotor, yang kelima ada kardus. Untuk bahan-bahannya, yang pertama kita siapkan 2 bungkus sasa santan, baru jeruk, yang ketiga garam dapur, yang keempat tepung, yang kelima oil atau minyak goreng, yang keenam susu kental manis atau susu frozen flake, yang ketujuh air mineral, deterjen. Oke, untuk perkenalan alat dan bahan sampai di situ dulu. Sekarang kita mulai pada praktik. Baik, yang pertama itu adalah sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek Tyndall. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana efek Tyndall itu. Yang pertama kita buat larutan garam. Yang gelas pertama 1 sendok garam ditambah yang kedua botol yang kedua 1 sendok santan bubuk, di botol yang ketiga 2 sendok larutan susu, 2 sendok susu. Pada aqua yang keempat 1 sendok bubuk, dan yang kelima 1 buah jeruk. Masing-masing botol kita isi dengan air. Kan pakai sebuah air di sini. Oke, setelah itu kita aduk-aduk semua larutan. Kok kena garam gitu ya? Aku masukkan tadi. Baiklah, efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran koloid yang cukup besar.
Oke, kita yang pertama yaitu larutan garam. Larutan garam adalah dispersi halus yang memiliki zat homogen, jernih, tidak dapat disaring, berdiameter lebih kurang 10 pangkat minus 7. Sifat koloid yang kedua adalah koloid pelindung, di mana koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung muatan koloid tersebut, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau lapisan dari mediumnya. Baiklah, ini bahan-bahannya: air mineral, deterjen, dan oil atau minyak goreng. Kita mulai praktikumnya. Yang pertama, kita siapkan air di aqua. Kita aduk-aduk. Tidak terjadi apa-apa. Yang kedua, kita tambahkan minyak goreng ke dalam sebanyak 3 tutup. Setelah itu kita aduk-aduk. Dapat kita lihat bahwa air dengan minyak tidak menyatu. Itu disebabkan karena air nonpolar dan minyak mempunyai sifat polar. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok deterjen. Lalu kita aduk-aduk. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan bantuan deterjen tadi, minyak dengan air bisa terlarut menjadi larutan yang homogen, tidak terpisah lagi. Oke, untuk sifat koloid pelindung sampai di sini. Kita lanjutkan sifat berikutnya. Sifat yang ketiga dari koloid adalah koagulasi, di mana koagulasi adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Koagulasi disebut juga penggumpalan. Koagulasi terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilannya dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana itu koagulasi. Disiapkan dulu alat dan bahannya. Untuk bahannya susu, perasan jeruk, dan alatnya aqua dan pisau. Yang pertama, kita peras dulu jeruknya. Baru kita buat larutan susu sebanyak
2 sendok ke gelas yang lain. Kita tambahkan air. Kita aduk sampai merata. Setelah itu kita tambahkan perasan jeruk tadi. Kita lihat apa yang akan terjadi. Dari sini larutan susu dengan campuran perasan jeruk atau ekstrak jeruk menghasilkan gumpalan-gumpalan. Itu gumpalan-gumpalan. Sehingga ini sangat disarankan dokter supaya tidak dikonsumsi secara susu dengan ekstrak jeruk, sangat tidak disarankan dokter untuk dikonsumsi karena dapat kita bayangkan jika jeruk dengan susu masuk ke dalam tubuh kita secara bersamaan akan membentuk gumpalan-gumpalan di dalam tubuh kita yang akan merusak jaringan-jaringan di dalam tubuh kita. Baik, dari sekian persentase praktikum dari saya mengenai sifat-sifat koloid. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari sifat-sifat dari praktikum-praktikum yang telah kita lakukan tadi, yaitu sifat-sifat koloid, dapat disimpulkan pada praktikum pertama berdasarkan pengamatan yang telah kita lihat tadi bahwa maka dapat disimpulkan sifat-sifat koagulasi dari praktikum ini ada 3, yaitu efek tinggal, baru koloid pelindung, yang ketiga tadi koagulasi. Dari praktikum pertama, efek tinggal dapat disimpulkan bahwa pada larutan yaitu sifat cahaya efek tinggal pada larutan yaitu akan meneruskan cahaya seperti larutan garam. Sedangkan sifat cahaya efek tinggal pada koloid yaitu akan menghamburkan cahaya seperti susu, sirup, dan campuran air dengan tepung dan sasa tadi. Dan santan bubuk. Dan sifat koagulasi yang kedua itu adalah koloid pelindung. Dari praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa air jika ditambahkan dengan minyak tergolong dalam jenis koloid emulsi karena melibatkan campuran 2 zat cair yang tidak dapat saling melarutkan jika dicampurkan. Namun saat ditambahkan dengan deterjen tadi, air dan minyak dapat bercampur karena adanya emulgator yang berupa deterjen atau sabun. Dan pada sifat koloid ketiga yang barusan kita praktikkan, yaitu larutan susu dengan perasan jeruk, dapat disimpulkan bahwa koagulasi adalah penggumpalan dari partikel koloid yang membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi dapat berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik
seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran dengan larutan asam seperti ini tadi. Baiklah, sekian hasil dari praktikum saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.